I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 whole thoughts on the block, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Novitasari dengan NIM 230501501006. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh kalimat efektif. Tetapi sebelum itu kalian harus mengetahui dulu apa sih yang dimaksud kalimat efektif. Nah, kalimat efektif adalah kalimat yang mengungkapkan pikiran atau gagasan yang disampaikan sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Beberapa ciri-ciri kalimat efektif ada 7, yaitu yang pertama, kesepadanan, kedua, kecermatan, ketiga, kehematan, keempat, kelogisan, kelima, kesatuan dan kepaduan, keenam, keparalelan atau kesejajaran, dan yang ketujuh yaitu ketegasan. Langsung saja contoh kalimat efektif yang pertama, yaitu ibu memasak sayur asam untuk makan malam, di mana kalimat ini disusun secara teratur dan logis. Dimulai dengan ibu sebagai subjek, memasak sebagai predikat, sayur asam sebagai objek, makan malam sebagai keterangan. Kalimat ini singkat, padat, jelas, dan tidak menimbulkan kebingungan. Contoh kalimat yang kedua, Nadia rajin belajar agar menjadi pintar. Kalimat ini memiliki subjek dan predikat yang sudah jelas, tidak boros kata, dan tidak ambigu. Contoh kalimat ketiga yaitu adik membeli peralatan sekolah di Mall Panakukang. Kalimat ini sudah jelas. Adik sebagai subjek, membeli peralatan sekolah di Mall sebagai predikat yang jelas. Kalimat ini juga meliputi kehematan dalam kata. Nah, contoh yang keempat, anak-anak bermain bola di lapangan olahraga. Kalimat ini menggunakan kata-kata secara efisiensi dan tidak berlebihan dan memiliki unsur yang jelas. Nah, contoh yang kelima yaitu kucing saya sedang tidur di dekat jendela. Merupakan kalimat efektif karena memiliki kesepadanan, keparalelan bentuk, ketegasan makna, kehematan kata, dan memiliki kejelasan. Contoh yang keenam, saya hanya memiliki 4 buah buku. Memiliki kata yang hemat, ketepatan, dan kejelasan, dan yang paling penting itu memiliki objek dan predikat. Rani sedang membaca buku di perpustakaan. Kalimat ini Rani sebagai subjek, sedang membaca sebagai predikat, buku sebagai objek, dan perpustakaan sebagai keterangan. Contoh yang ke-8, ayah sedang membaca buku di teras rumah, di mana ayah sebagai objek, sedang membaca buku di teras rumah sebagai predikat. Nah, kalimat ini hemat dalam pemakaian kata, jelas, dan sangat mudah dipahami. Contoh yang ke-9 yaitu Rani tidak bisa datang ke pertemuan besok. Kalimat ini meliputi kesepadanan struktur. Rani sebagai subjek tidak bisa datang sebagai predikat, di pertemuan besok sebagai objek. Nah, kalimat ini memiliki ketegasan makna dan kelengkapan atau kelogisan kata. Contoh yang ke-10 atau yang terakhir yaitu mereka sedang mempersiapkan tugas untuk presentasi, di mana mereka sebagai subjek sedang mempersiapkan tugas untuk presentasi sebagai predikat. Kalimat ini memiliki pilihan kata yang tepat dan kelogisan bahasa. Baik, itulah tadi beberapa contoh kalimat efektif yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.